persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya senang sekali saudaraku setiap hari berdoa bersama dengan saudara yang setia mengikuti sudah 1 tahun lebih. Saya juga percaya saudara terus dikuatkan, makin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga percaya bahwa impartasi pengurapan hadirat Tuhan ini akan banyak bermanfaat dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara yang sakit biarlah mengalami kesembuhan, cepat pemulihannya. Saudara biarlah terus dikuatkan. Saya juga percaya bahwa lewat menara doa ini saudara ikut doa, ikut memuji, menyembah. Terus saudara bisa mencatat setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, direnungkan. Ini sangat membantu buat setiap kita saudara untuk kuat melewati masa-masa pandemi ini, resesi ekonomi ini. Saya percaya bahwa mujizat masih ada buat setiap kita saudaraku. Mari kita akan memulai dan membuka dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih hingga saat ini Tuhan masih terus memimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di menara doa ya Tuhan online ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Sehingga ya Tuhan kami bisa kuat, disegarkan ya Tuhan, bahkan ya Tuhan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi atas hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan di sesi menara doa hari ini. Kami juga berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan pujian penyembahan kami berkenan di hati Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan setiap ya Tuhan pengajaran firman sungguh tertanam dalam setiap loh hati kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dari awal katakan, mataku tertuju.
masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tanganmu sembaria. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari dari awal katakan, kemanakah, haleluya, kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, Yesus. Curahkan ya Tuhan kuasa-Mu buat kami. Hari-hari ini kami butuh kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu buat kami semua. Mari saudara minta curahkan kuasa-Mu Tuhan, katakan kami butuhkan ya Tuhan kuasa-Mu Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Mari buka suaranya saudara. Mari saudara, dimanapun saudara berada sekarang, mari buka suaranya, minta sebagai doa kita lagu ini. Oh ya labakasya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Buka suaranya, yes. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mari dari awal katakan, kurasakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus,
ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Ku percaya mukjizat. Haleluya. Oh ya la bagasya la bala bala. Ku percaya mukjizat. Ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Kulihat bangku berkembang di padang yang bersih. Ku percaya, ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Katakan lagi saudara, dan nyanyikan lagu ini dengan iman. Ku percaya mukjizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Kulihat bangku berkembang di padang yang besar. Ku percaya mukjizat, sebab percaya. Mari lebih lagi, ku percaya. Haleluya. Percaya mukjizat. Lihat itu Bapak Bisara. Hati yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Kulihat bangku berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Ku percaya mukjizat, sebab percaya tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan
bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Shalom saudara, saya dapetin sesuatu nih, yaitu begini saudaraku. Jadi sebenarnya mujizat itu terjadi ketika Tuhan itu memberikan kita iman. Entah itu mujizat apa saudaraku. Mujizat kesembuhan terjadi ketika Tuhan memberikan kita iman untuk disembuhkan. Jadi iman itu berasal dari Allah. Bukan kita iman-imanin. Saudara, ini yang harus tahu. Ini dasar Alkitabnya adalah di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8 dikatakan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya apa saudara? Begini, ya kan saudara, mujizat untuk disembuhkan itu terjadi ketika kita diberikan iman untuk disembuhkan. Kita bisa diberikan Tuhan iman untuk disembuhkan, saudaraku, kalau kita percaya. Jadi bagian kita itu percaya, saudaraku. Katakan amin saudara. Ketika kita percaya akan firman, lalu kita perkatakan firman itu, saudaraku, terus kita doakan firman itu, lalu pada waktunya Tuhan akan berikan kita iman untuk itu. Jadi saudaraku, kalau kita mau dapatkan mujizat keselamatan, hidup yang kekal, Alkitab tadi katakan bahwa Tuhan tuh berikan kita iman untuk diselamatkan. Dan iman ini biasanya kalau Tuhan berikan kita iman, di sini tuh ada peace, ada shalom, ada damai sejahteranya. Katakan saudara, dan iman yang diberikan Tuhan tuh hasil daripada apa? Hasil dari percaya kita. Saudara, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Itu firman, saudaraku. Dan firman ini saudara yang kita baca, saudara perkatakan, oleh bilur-bilurnya saya telah disembuhkan. Saya percaya Bapa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu saya telah disembuhkan. Sampai satu titik saudara Kristus, Tuhan berikan iman untuk disembuhkan. Hatinya berdetak, tak, ada peace, ada damai, ada shalom. Saudara lihat, seketika itu juga mujizat kesembuhan akan terjadi. Katakan amin saudara. Iman itu bukan kita yang ciptakan, bukan kita yang punya, tapi Tuhan yang beri. Bagian Tuhan itu iman, bagian kita adalah percaya. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah hari ini bagian percayanya gimana? Ya kita terus doakan. Kita terus doa untuk kesembuhan. Kita doa untuk supaya Tuhan beri kepada kita. Ya kan saudara, kita sampai kepada punya iman. Engkau penyembuhku, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhanku. Engkau Jehovah Shalom yang berikan damai di tengah-tengah kecemasan, ketakutan, keadaan yang begitu kacau. Saudaraku, ketika kita sampai kepada pengenalan akan Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita iman. Katakan saudara, iman itu hasilnya pada apa? Dari firman yang kita percayai, dengan kita doakan, kita perkatakan, dan kita renungkan. Hari ini saya ingin doa secara khusus buat saudara. Setiap hari saya tidak pernah mau bosen. 1 tahun lebih setiap hari di menara doa ini, khususnya di masa pandemi ini, saya mau tiap hari berdoa untuk setiap saudara yang hadir di menara doa ini, atau mungkin saudara punya orang-orang yang saudara kasihi sedang terpapar COVID-19. Saya mau berdoa untuk kesembuhan. Dan apapun jenis penyakit saudara, saya percaya mujizat itu masih ada. Yang kita hanya minta Tuhan beri saya iman untuk disembuhkan. Karena saya percaya bahwa Engkau Yesus adalah penyembuh.
Engkau Allah Jehovah Rafa buat saya. Engkau Allah yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus saya telah disembuhkan. Bagian kita hanya berdoa, percaya. Biarlah Tuhan beri kita iman. Kapan Tuhan kita tahu Tuhan beri iman? Pada waktu hati kita berdetak. Yes, penyakit ini tidak membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Penyakit ini untuk membawa saya semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Yesus, aku percaya ya Tuhan, Engkau Yesus adalah penyembuh. Mari saudara arahkan tangannya di screen layar televisi atau handphone atau gadget saudara. Dia Allah penyembuh. Kami percaya Engkau Yesus, Engkau penyembuh buat siap kami. Firman-Mu yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. Bapa, aku berdoa untuk siapa anak-anak-Mu yang sedang terpapar COVID-19 atau mengalami long COVID ya Tuhan, sudah negatif tapi masih merasakan ya Tuhan kesakitannya, masa-masa pemulihan ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, percepat kesembuhan mereka, percepat ya Tuhan pemulihan mereka. Hari ini dalam nama Yesus, beri mereka tidur yang nyenyak ya Tuhan. Ada shalom di hati mereka, ada shalom di pikiran mereka ya Tuhan. Aku berdoa bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuhku. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang sakit kanker, tumor ya Tuhan, autoimun, stroke ya Tuhan, ginjal, paru-paru ya Tuhan. Apapun jenis penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, tulang yang bengkok, tulang yang keropos, Tuhan Kau buat mujizat kreatif. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan ginjal yang baru Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah
saat-saat indah kami ada di menara doa ya Tuhan. Satu yang kami minta Bapa, biarlah ya Tuhan Engkau berkenan dengan doa, pujian, penyembahan kami. Tuhan, di saat-saat indah ini Tuhan, Engkau jamah dan sentuh setiap hati kami. Bapa, sentuh hati kami, sentuh setiap hati anak-anak-Mu. Kalau Engkau sentuh hatiku ya Tuhan, maka aku jadi tenang, aku jadi lega, aku tidak takut lagi ya Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Bapa, Engkau sentuh hati anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan sedang tidak berdaya. Tuhan, aku minta biarlah Roh Kudus Kau wahyukan dirimu. Bapa, wahyukan dirimu. Yesus Kristus, wahyukan dirimu. Nyatakan hadir ya Tuhan dalam setiap hidup anak-anak-Mu ini Yesus. Bapa, sentuh hati kami, sentuh hati anak-anak-Mu ini Yesus. Ubah kami Tuhan menjadi baru, menjadi pribadi yang baru Yesus. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan, beri kami pengertian-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa tahu, melihat ya Tuhan dengan sudut pandang Tuhan apa yang sedang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, dalam nama Yesus berikanlah kami roh hikmat, pengertian, akal budi daripada sorgawi. Sebentar kami akan duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan menyampaikan pesan-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, dan aku percaya mujizat itu masih ada. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan kami tahu surga terbuka buat kami, berkat Tuhan yang utuh dicurahkan atas hidup kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, saya ingin melanjutkan saudaraku khotbah saya mengenai 4 binatang kecil. Ya, hari ini kita akan belajar hikmat Tuhan dari binatang belalang. Saudara, siapa yang tahu belalang? Nah, ini gambar belalangnya saudaraku, belalang. Di dalam Amsal 30 ayat 27, saudara Kristus, di sini dikatakan bahwa belalang yang tidak mempunyai raja, belalang yang tidak punya pemimpin, saudaraku, ya. Namun semuanya apa saudara? Berbaris dengan teratur. Jadi hari ini Tuhan menghendaki kita belajar hikmat dari binatang belalang. Alkitab katakan begini saudara, sekalipun tidak ada rajanya, tidak ada pemimpinnya, tapi binatang belalang ini dapat berbaris dengan teratur. Apa artinya sini? Apa maknanya yang kita mau pelajari di sini saudaraku? Ya, bahwa di sini kita belajar hikmat dari belalang yang dapat menata kehidupan yang apa saudara? Disiplin dan teratur, sekalipun tidak ada yang apa? Mengatur. Kita harus belajar untuk hidup apa saudara?
disiplin dan teratur sekalipun tidak ada yang mengatur. Ini harus dilatih saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Kita dapat melihat masa depan kita ya dengan memperhatikan kebiasaan rutin yang kita lakukan setiap pagi. Saudaraku Yesus Kristus, mulai dari bangun pagi, lalu apa yang saudara lakukan? Setelah itu apa yang dilakukan jam sekian berapa? Saudara, rutinitas harian kita, ya kan saudara, itu akan menentukan daripada nasib dan masa depan kita. Apakah kita menjalankan kebiasaan baik, saudara, setiap hari dalam hal rohani gimana? Saat teduh kah? Cari Tuhan, cari firman, cari Alkitab, naikkan doa, pujian, penyembahan, ngalami jamahan, berbahasa roh. Apa itu rutinitas saudara setiap harinya? Sore datang lagi ke Tuhan, saudaraku. Ya kan, saudara lihat kebiasaan saudara jasmani. Apakah saudara tiap hari berolahraga? Saudaraku, ya kan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Coba lihat kebiasaan rutin, hubungan sosial sama temen. Ya kan, bagaimana saudara? Ada kebiasaan-kebiasaan baik enggak? Ya kan, dan lain sebagainya. Soal keuangan, gimana ngelola keuangan? Apakah saudara menjalankan dengan disiplin dan teratur? Nah, saudaraku, saya ingin menyampaikan ulang lagi. Ini tentang hikmat belalang. Saudara, belalang sekalipun tidak ada raja, tapi dia bisa berbaris dengan teratur. Ini bicara hidup yang disiplin dan teratur. Ada hukum yang namanya hukum 2190. Pernah dengar gak saudara? Pasti sudah pernah dengar. Ya kan, kalau yang belum pernah dengar, saya ingin sampaikan. Kalau yang sudah, biar ini untuk bisa mengulang dan merefresh kembali. Nah saudara, saya tulis dengan kata-kata seperti ini. Hukum 2190. Begini ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang sama secara disiplin dan teratur selama 21 hari. Hal-hal yang sama dilakukan. Entah itu bidang rohani kah, jasmani kah, hubungan sosial kah, maupun keuangan. Hal yang sama. Maka saudara sedang menciptakan apa? Sebuah kebiasaan baru. Itu harus dilakukan selama berapa? 3 minggu. Atau 21 hari. Ya. Dan jika kita melakukan kebiasaan baru ini secara disiplin dan teratur selama 90 hari atau 3 bulan, tidak putus berturut-turut, saudara sedang mengubah kebiasaan baru menjadi apa? Karakter atau budaya, gaya hidup saudara. Nah, ini penting saudara. Kalau kita mau ubah apapun saudaraku, ya kan, hal-hal yang rutin, membangun satu kebiasaan baru, harus lakukan selama 3 minggu. Rutin. Lakukan itu saudaraku. Jangan putus. Kalau sudah jadi kebiasaan baru, mau jadi gaya hidup, mau jadi budaya atau karakter kita, yang gak usah pikir lagi, kita pasti lakukan itu. Misalnya bangun pagi. Saudara paksakan selama 3 minggu. Bangun pagi. Bangun pagi saat teduh. Saudaraku, 3 minggu jalanin. Saudara, pasti itu jadi satu kebiasaan baru. Lalu saudara jalan selama 3 bulan, tidak putus-putus saat teduh itu. Itu udah jadi apa? Udah jadi budaya, udah jadi gaya hidup. Gak enak kalau gak doa pagi. Gak enak kalau gak ini. Soal olahraga, lakukan juga sama seperti itu. Kalau sudah jadi gaya hidup, saudara mau sampai kapanpun, kayaknya ada yang kurang kalau lepaskan ini. Nah gitu juga dengan ibadah hari Minggu. Saudara, ibadah menara doa. Kalau saudara ikutin terus, lewat sampai 3 bulan, ya kan saudara, itu sebenarnya kalau nggak ikut ada yang kurang. Tapi setelah saudara tinggalkan itu, misalnya kebiasaan ini, saudara, yang baik ini saudara tinggalkan selama 3 minggu, maka saudara akan berubah kebiasaannya. Gaya hidupnya udah mulai berbiasa. Makanya berapa orang-orang bilang, dulu kenapa ya, kok waktu masih kuliah, rajin, deket sama Tuhan, kok setelah kerja udah enggak? Karena dia sudah tinggalkan selama 3 bulan. Tidak lagi lakukan saat teduhnya, ke gerejanya. Sudah enggak. Bayangin sekarang pandemi udah 1 tahun lebih. Orang-orang apakah masih saat teduh, masih ibadah.
Ya masih di ibadah minggu itu dijadikan benar ibadah raya apa enggak? Saudaraku, nah orang-orang yang lewatin hari minggu, saya yakin udah. Jadi akhirnya gini, tidak ibadah jadi hal yang biasa. Wah ini yang ketika ngalami goncangan, ngalami yang namanya badai hidup, baru nanti kelihatan kayak mau, seperti Tuhan bilang, kayak udah mau rubuh. Oleh karena itu saudaraku, kita mau belajar hikmat daripada belalang. Bagaimana teknisnya saudara saya bisa hidup dengan mengubah. Kita harus biasakan saudara punya gaya hidup kerajaan Allah. Budaya kerajaan Allah ini yang kita mau bangun saudaraku. Karena kalau rohani kita bangun akan efeknya ke jasmani. Imun sistem kita itu akan meningkat. Sekalipun saudara kena penyakit, saudara punya iman untuk disembuhkan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya kan? Dan ini akan berdampak juga kalau rohani saudara kuat. Ini akarnya sini. Yaitu dengan apa saudara? Dengan kehidupan sosial kita. Kita bisa membangun hubungan yang awet. Persahabatan yang awet saudaraku. Jangka panjang. Relasi yang bagus. Itu dasarnya adalah yang rohani. Makanya kemarin saya bahas tentang apa saudara? Pelanduk. Bangsa binatang yang lemah. Bangsa yang lemah. Tapi dia bangun rumah di mana? Di atas batu. Gunung bukit batu. Ini bicara tentang kehidupan saudaraku. Yang punya, yang didasarkan kepada apa? Kepada firman Tuhan. Kehidupan yang hanya ingin, kalau Tuhan yang suruh aku akan lakukan. Kalau Tuhan yang perintahkan aku akan lakukan. Hidupku hanya untuk melakukan segenap kehendak Allah. Nah ini dia. Itu pelanduk, hikmat pelanduk. Kemarin kita bahas itu saudaraku. Nah hari ini saya ingin bahas tentang bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri. Urutan langkah-langkahnya dapat dilakukan sebagai berikut. Saya jelaskan ini saudaraku. Ini nih. Banyak kan orang lakukan resolusi di akhir tahun. Saya mau tinggalkan ini, saya mau tinggalkan itu, saya gak mau gini, saya mau jadi begini. Tapi akhirnya berjalannya tahun tidak mengalami perubahan. Karena apa? Karena gak ada keputusan. Ya kan? Langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah saya tulis saudara yang pertama. Yaitu apa? Kita harus memiliki apa? Keinginan. Kalau pakai bahasa Inggris itu 5D. D pertama namanya desire. I want. Itu harus punya keinginan. Yang kedua kita harus mengambil apa? Keputusan. Decision. I will. Ya. Decision. I will. Yang ketiga disiplin. Ya. Di sini dikatakan I must. Harus ada disiplin. Ya kan saudaraku. Lalu yang keempat ada menyukai, itu delight, I like. Yang terakhir adalah aku harus melakukannya, harus, mau gak mau harus. Ini default, itulah saya, I am. Jadi saudara semua apapun yang saudara mau bertumbuh secara iman, mau memelihara kesehatan kah, mau rumah tangganya awet, hubungan rumah tangga awet, hubungan persaudaraan, persahabatan awet. Saudara mau, saudara punya keuangan yang sehat. Semuanya dimulai dengan apa? Saudara apa? I want. Lanjutkan dengan I will. Terus lanjutkan I must. I like. Akhirnya jadi I am. Itulah budaya, itulah saudaraku yang sebagai gaya hidup, itulah karakter. Saudaraku, dalam hal apapun saudara, ya. Ya kembali lagi saya mau ngomong ya kan saudaraku bahwa kemarin kita bahas tentang binatang pelanduk. Saudaraku, saya tuh suka sekali dengan bahas yang kemarin itu pelanduk itu saudaraku. Hikmat Tuhannya adalah bahwa hidup kita ini harus dibangun di atas dasar perkataan firman Tuhan. Artinya saudara, kita harus mendisiplinkan diri. Kita harus disiplinkan diri tiap hari. Pokoknya tiap hari aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara aku mau melakukan kehendak Tuhan. Yesus itu mendisiplinkan dirinya. Yaitu apa? Dia ingin menyenangkan hati Bapaknya. Dengan cara apa? Melakukan segenap kehendak daripada Bapa. Saya perhatikan waktu Yesus dicobai. Itu karena dia membangun disiplin dirinya. Ya kan? Dan hidup teratur. Saudara, makanya itu jadi benteng pertahanan Yesus.
ketika Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Maka apa cobaan iblis yang pertama? Dia cobai tubuhnya, saudaraku. Iblis berkata, jika kamu anak Allah, ubahlah apa? Batu itu menjadi apa? Menjadi roti. Saudara sini. Saudara lihat sini. Yesus, saudaraku, ya, perhatikan. Yesus lakukan enggak? Sebenarnya saudara, ya kan? Kalau Yesus melakukan mengubah batu jadi roti. Perhatikan saudaraku. Ya kan? Ini kan untuk membuktikan memang dia ini anak Allah. Dan yang kedua, dia tuh memang lapar. Sebenarnya kalau dia ubah batu jadi roti. Ya kan, karena dia bilang, kalau kamu ini anak Allah, buktikanlah. Ubah batu jadi. Saya mau tanya dengan saudara. Apakah Yesus bisa nggak mengubah batu jadi roti? Bisa. Saudaraku, dia belum pernah buat mujizat satu pun saudara sebelumnya. Tapi dia sudah diurapi. Nah inilah kesempatan dia mau buktikan bahwa dia ini anak Allah. Saudara, Yesus itu karena dia hidupnya berdasarkan disiplin dan teratur. Disiplinnya apa? Saya tidak akan melakukan apapun kalau Bapak tidak suruh. Aku tidak mau mengatakan apapun yang berasal dari diriku kalau itu bukan berasal dari Bapak. Itu disiplinnya Yesus. Perhatikan di sini saudaraku. Ini artinya apa? Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Makanya dia jawab saudara, ada tertulis. Manusia hidup bukan cuma oleh roti. Tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia mau bicara begini. Saudaraku, ya kan, saya tidak akan lakukan apapun, melakukan apapun kalau Bapak tidak perintahkan. Kalau itu bukan kehendak Bapak. Saudara perhatikan di sini saudaraku. Ya saya ingin. Iblis itu tidak takut Yesus melakukan mujizat. Bahkan iblis mendorong Yesus, memerintahkan Yesus untuk membuat banyak mujizat. Tetapi yang ditakuti iblis adalah apa saudaraku? Kalau Yesus melakukan segenap kehendak Allah. Makanya saya boleh nangkap. Kenapa di Matius pasal 7 saudaraku. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah melakukan banyak mujizat. Bernubuat demi nama Yesus. Tapi Tuhan berkata gini. Enyahlah kamu hai pembuat kejahatan. Saudaraku Yesus, nanti kita akan bahas lebih dalam. Bahwa saudaraku iblis tidak takut dengan orang-orang yang buat mujizat. Orang Kristen buat mujizat. Terbukti orang pembuat mujizat itu ditolak sama Tuhan. Bukan berarti kita tidak butuh mujizat dari Tuhan saudaraku. Yang mengerti katakan amin saudara. Tetapi ada kalanya saudaraku. Ini yang makanya. Ada doa-doa. Saudaraku, yang kenapa kok Tuhan tidak jawab doa saya? Karena dia senang, Allah senang kalau kita hidup sesuai dengan kehendak dia. Yang ngerti katakan amin. Yang iblis paling takutin adalah kalau orang-orang Kristen punya komitmen, berdisiplin untuk hidup melakukan kehendak Allah. Satu orang yang dipuji selain Yesus itu apa? Siapa? Daud. Daud dipuji apa? Saudara, karena Daud yang kan hidup melakukan kehendak Allah pada zamannya. Makanya dia menjadi orang yang apa? Berkenan di hati Tuhan. Saya berdoa hikmat belalang ini. Saudara kita mau berdisiplin. Dengan apa saudara? Walaupun tidak ada raja, tidak ada yang lihat. Tapi belalang bisa berbaris dengan teratur. Ini bicara hikmat apa? Integritas. Ini bicara tentang hati nurani yang murni. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Nah, Kisah 1 ayat yang ketiga, coba kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama saudaraku. Ya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda, Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari berulang-ulang, ia berulang-ulang. Saya katakan lagi, berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Garis bawah kata berulang-ulang. Selama berapa? 40 hari. Lewat dari 30 hari. Saudara, untuk membentuk kebiasaan baru, Yesus berulang-ulang. Untuk membentuk satu budaya yang baru. Saudara, berulang-ulang.
dia ingin membentuk satu kebiasaan baru yang akhirnya menjadi budaya kerajaan Allah. Berulang-ulang Yesus katakan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Yesus ingin membentuk murid-muridnya punya budaya. Saudaraku, gaya hidup kerajaan Allah. Makanya dia terus berulang-ulang. Adanya satu pengulangan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah, dia ingin membentuk kebiasaan baru apa? Apa sih yang namanya budaya kerajaan Allah ini saudaraku? Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 21. Coba kita lihat saudara. Yang pertama, Yesus hendak membangun budaya apa? Berkumpul, bersekutu untuk berdoa dan menyembah Dia. Yohanes 21 ayat 1 sampai 2. Jadi yang pertama, budaya yang pertama adalah Yesus hendak apa? Membangun budaya kita suka berkumpul, suka bersekutu. Untuk apa? Berdoa dan menyembah Dia. Di masa pandemi ini kita gak bisa kumpul secara onsite. Tetapi saudara lewat YouTube channel ini, lewat Facebook ini saudaraku. Saudara secara Zoom atau apapun. Saudara sadar pada waktu yang bersamaan. 18.45 setiap hari kita semuanya kumpul. Saya lihat ada 1.000-an orang kumpul secara live. Lalu yang lain ngikut terus. Ya kan setelah live streaming ini saudaraku. Kita kumpul sama-sama, berdoa bersama dengan saya. Ini budaya saudaraku. Saudaraku, ini budaya. Makanya Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini penting. Budaya kerajaan Allah yang pertama yang Tuhan mau bangun. Maka dia beritakan kumpul. Saudaraku. Yang kedua adalah ya saudara kita akan lihat bahwa Yesus sedang membangun budaya apa? Mendengarkan suara firman-Nya. Yohanes 21 ayat 6 dan 7. Saudara Yesus berulang berkata, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka jawab tidak ada. Lalu Yesus bicara lagi, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ketika murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Jadi budaya yang Tuhan mau bangun adalah apa? Suka mendengarkan pengajaran firman. Suka mendengarkan daripada suara Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27-28 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mengikut mereka. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi saudara, sebagai orang Kristen ya, yang Tuhan mau adalah kita ini harus punya budaya suka mendengarkan firman, pengajaran. Saudara harus pilih nasihat siapa yang saudara harus dengarkan. Sebagai anak di rumah, saudara dengarkan nasihat orang tua saudara. Makanya kenapa kita harus coba pilih. Saudara hamba Tuhan mana, gembala mana, saudara pengajarannya yang saudara dengarkan. Itu saudara harus pilih salah satunya yang saudara akan dengarkan. Memang banyak hamba Tuhan yang luar biasa, saudara bisa dengarkan itu saudara. Tapi yang satu hal yang saudara tahu, ini Tuhan pilih aku untuk ini. Saya tuh dapat pengertian dari Dr. Brian Bailey. Ya, beliau ini sangat memberkati saya. Buku-bukunya hampir semua hampir bukan semua. Ya kan, semuanya saya baca, saya pelajari ya saudaraku. Beliau tuh mengatakan begini saudaraku. Itu banyak membantu dalam pelayanan saya sebagai gembala. Pertama dia bilang begini. Ya, sebagai gembala dia bilang, kita harus tahu bahwa Tuhan tuh kita punya bagian daripada domba-domba yang akan kita gembalakan. Untuk satu kurun waktu tertentu.
Yang mengerti katakan amin saudaraku. Mungkin ada kurun waktu tertentu si domba ini harus pindah ke tempat yang lain kepada hamba Tuhan yang lain. Buatnya itu kita harus gak ada masalah. Yang jelas adalah kalau Tuhan siapkan domba-domba atau jiwa-jiwa untuk digembalakan, untuk dilayani, layani dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dengan kasih kepada Tuhan. Nah, itu penting. Dia akan bisa keluar masuk, ada yang datang, ada yang keluar. Tapi yang di depan itu. Yang kedua, sebagai gembala kamu harus punya orang gembala lagi yang kamu bisa dengarkan dan kamu lihat kehidupannya. Untuk sebagai ini kan. Inilah budaya, saudara. Inilah budaya. Oh iya benar Tuhan. Saya sendiri saya punya gembala. Yaitu gembala saya adalah Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Itu gembala pembina saya. Saudara, secara pribadi saya mendengarkan apa yang beliau sampaikan datang dari Tuhan. Saudaraku yang kasih Kristus, ini budaya yang Tuhan mau. Ya kan, kalau orang dunia, aku gak pernah dengar sama siapapun, aku mau gak takut sama siapapun. Ya kan aku cuma takutnya langsung sama Tuhan. Nggak bisa, Tuhan mau setiap kita. Di sini dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, suara daripada Tuhan. Yang kadang disampaikan lewat orang tua kita, lewat pemimpin rohani kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang ketiga, apa sih yang Tuhan mau bangun budaya saudara kerajaan itu? Yaitu di dalam Yohanes 21 ayat 13-14. Saudara, ini waktu Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias kepada para muridnya. Saudaraku, di sini Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Artinya apa saudara di sini? Yesus hendak membangun budaya apa? Saling melayani, saling menolong. Katakan amin. Saya ingin saudara bisa nangkap akan hal ini. Apalagi di masa-masa sekarang kita bersyukur saudaraku. Ya, untuk di gereja lokal kita di sini di Palembang, saudara khususnya. Ya, saya mendorong, ayo dong kita saling memperhatikan, khususnya teman-teman yang lagi ada terpapar COVID-19. Mungkin mereka membutuhkan sesuatu, informasi tentang obat, tentang dokter, tentang rumah sakit, ya kan, tentang donor dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang isoman mungkin perlu untuk dapatkan makanan dan lain sebagainya. Ayo kita mulai bergerak, saling memperhatikan. Inilah budaya yang Tuhan mau bangun. Saling berkumpul untuk berdoa, memuji, menyembah, mendengarkan sabda firman Tuhan. Ya saudara, ya kan, pengajaran-pengajaran yang sehat, yang membangun iman. Dan saling mendukung, saling mendoakan, saling menolong, saling membantu satu dari lain dengan kasih. Ini budaya yang Tuhan mau bangun. Tapi harus dimulai saudara. Mungkin kita repot lah. Capek lah. Masa bodoh, aku sih gak mau lah kayak gitu-gitu. Ya kan, yang penting itu, aku gak dirugikan, aku juga gak mau merugikan. Aku gak mau lah nanti utang budi sama orang. Ya kan, aku juga gak bisa lah kayak gitu-gitu. Saudara, kita harus ikuti firman. Katakan amin saudara. Tuhan mau, ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah dia mau bangun. Ayo kita mulai bangun. Hikmat daripada belalang adalah apa saudara? Dia bisa berbaris teratur sekalipun tidak ada pemimpinnya. Pesan yang kuatnya adalah bahwa belalang hikmatnya. Ini adalah pribadi daripada anak Tuhan yang mau hidup dengan apa? Jujur, integritas, punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, di hadapan banyak orang. Dan akan mengerti tentang arti apa saudara? Membangun kebiasaan baru dan budaya yang baru. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Dan saudara akan terus bertumbuh di dalam kasih karunia. Mari tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau ajar terus setiap kami. Setiap hari ya Tuhan. Akan kebenaran-kebenaran firman. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan kami dapatkan hikmat dari ya Tuhan seekor binatang yang kecil, yaitu yang bernama belalang. Tuhan yang tidak punya raja, tidak ada pemimpin, tidak ada yang lihat, tapi dia bisa berbaris dengan teratur,
Biarlah hidup kami bukan apa yang untuk dilihat orang, Saudara, tapi kami ingin sungguh-sungguh ya Tuhan, teratur, berdisiplin. Kami hanya lakukan apapun seperti untuk Tuhan. Beri kami hati nurani yang murni Tuhan, hidup dengan integritas dan kejujuran. Biarlah kami bisa membangun satu disiplin, hal-hal yang baik ya Tuhan, menjadi satu kebiasaan yang baik dan benar. Kebiasaan baik dan benar menjadi satu budaya, yaitu budaya kerajaan Allah. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa, turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus, saudaraku. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, tutup mata Ibu Bapa. Tuhan, aku berdoa, sekali lagi aku minta Tuhan, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka yang disiplin dan teratur mengikuti menara doa online ini, Tuhan, biarlah Tuhan bawa mereka masuk ke dalam kedewasaan-Mu ya Tuhan. Kedewasaan iman ya Tuhan, yang percaya bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang baik. Engkau juga memberkati mereka yang setia dan disiplin untuk ya Tuhan membawa persembahan, mendukung pelayanan daripada menara doa online ini dan ibadah ini ya Tuhan. Sehingga bisa ya Tuhan terus ya Tuhan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun ya Tuhan buat mereka. Secara rohani, jasmani, sosial dan keuangan, turunkan berkat-Mu. Apapun yang dikerjakan kedua tangan mereka ini Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaraku yang kasih.